Apakah kamu pernah dengar tradisi bakar batu atau barapen? Ritual ini berasal dari Papua dan umumnya diselenggarakan saat ada peristiwa penting. Seperti kelahiran, kematian, perkawinan, hingga ucapan syukur atas hasil panen. Tradisi unik tersebut dilakukan oleh suku Dani dari Lembah Baliem dan suku-suku lainnya di Papua. Penamaan bakar batu ini disebabkan masyarakat Papua yang memasak menggunakan batu yang dibakar terlebih dahulu sebagai media memasak. Setelah dibakar, maka batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam lubang atau hanya diletakkan di atas tanah. Setelah itu, bahan makanan seperti daging, umbi-umbian dan sayuran disusun di atasnya dan ditutup menggunakan dedaunan hingga matang. Setelah dibakar, maka batu-batu tersebut dimasukkan ke dalam lubang atau hanya diletakkan di atas tanah. Setelah itu, bahan makanan seperti daging, umbi-umbian dan sayuran disusun di atasnya dan ditutup menggunakan dedaunan hingga matang. Selain unik, tradisi bakar batu ternyata telah ada sejak ratusan tahun lalu. Melansir dari buku 70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia tulisan Fitri Haryani Nasution. Sejarah dari ritual ini bermula ketika ada pasangan suami istri yang bingung mengolah hasil kebun mereka. Sebab, panci yang digunakan untuk memasak tidak ada. Akhirnya, mereka mendapat ide untuk memasak menggunakan batu. Setelah itu, ternyata hasil masakan di batu terasa lebih lezat, akhirnya mereka memutuskan untuk memasak daging, umbi-umbian dan beragam jenis masakan di batu. Sebutan untuk tradisi bakar batu juga beragam, di Wamena ritual ini dikenal dengan Kit Oba Isago, sedangkan di Pania disebut dengan Mogo Apil, dan di Biak Numfor disebut dengan Barapen. Tahapan dalam tradisi bakar batu. Dalam melakukan tradisi bakar batu, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu persiapan, bakar babi, dan makan bersama. Berikut pemaparannya. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, masyarakat Papua akan mengumpulkan kayu bakar dan batu untuk memasak. Di bagian paling bawah, ditata batu-batu dengan ukuran besar dan ditutup menggunakan kayu bakar. Tumpukan tersebut akan dibakar hingga habis dan batu menjadi panas. Setelahnya, warga mempersiapkan sebuah lubang dengan ukuran yang disesuaikan, tergantung pada banyaknya bahan makanan yang akan dimasak. Dasar lubang nantinya dilapisi oleh daun alang-alang dan daun pisang. Selanjutnya, batu-batu yang telah panas disusun di atas dedaunan dengan cara dijepit menggunakan kayu khusus yang biasa disebut apando. Persiapan ini dilakukan oleh kaum pria. Setelah itu, setiap suku akan menyerahkan babi. Masing-masing kepala suku akan memanah babi secara bergiliran. Masyarakat meyakini jika sekali panah babinya langsung mati, maka ritual akan berjalan sukses. Sebaliknya, jika babi tidak langsung mati, dipercaya akan terjadi hal yang kurang baik saat ritual. Masyarakat meyakini jika sekali panah babinya langsung mati, maka ritual akan berjalan sukses. Sebaliknya, jika babi tidak langsung mati, dipercaya akan terjadi hal yang kurang baik saat ritual. Kedua, tahap membakar babi. Tahap yang kedua ialah membakar babi. Sebelum dibakar, babi akan dibelah dan dikeluarkan isi perutnya serta bagian-bagian lain yang tidak dimakan. Setelahnya, babi diletakkan di atas alang-alang yang telah dipersiapkan dan ditutup menggunakan dedaunan dan batu panas. Pada lapisan atas, diletakkan rumputan tebal serta ubi jalar. Sayur-sayuran diletakkan di atasnya, seperti daun hipere, iprika, daun singkong, labu parang, daun pepaya, dan lain sebagainya. Masakan tersebut juga ditambah potongan buah-buahan.